Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat walafiat dan nikmat kesempatan. Sehingga pada sore hari yang sejuk ini, pada sore hari ini di Kota Bekasi sedang turun hujan, barangkali di kota kakak-kakak semua juga turun hujan karena pada saat ini memang sedang musim hujan. Kita semua diberi kesempatan untuk hadir pada acara review, pemantapan, dan tanya jawab seputar ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki yang telah berlangsung selama sepekan ini. Untuk itu, saya ucapkan selamat datang kepada kakak-kakak semua yang telah hadir pada sore hari ini memenuhi undangan konsultan kakak-kakak semua yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara dan barangkali juga tadi ada yang dari negara Brunei ya, dari mancanegara. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan Zoom pada sore hari ini. Bersama saya 1 jam ke depan, Neneng Roaini dari Kota Bekasi akan menemani kakak semua. Baiklah kakak-kakak semua, tidak perlu berlama-lama, segera kita buka saja acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar acara ini memberi manfaat dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan kakak-kakak semua di seluruh penjuru Nusantara dan mancanegara yang telah hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, sebelum kita lanjut kepada acara utama, kami tayangkan sebuah nasib baitullah di hadapan kakak-kakak semua. Perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak semua pada saat ditayangkan nasib baitullah nanti, pada saat pertama kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita untuk mengikuti syair pertama, dan pada saat syair kedua ketika gambar Ka'bah di hadapan kakak-kakak, silahkan melambaikan tangan. Kita bayangkan kita sedang berada di halaman Masjidil Haram Kota Mekah sana. Kita bayangkan kita memulai tawaf di lampu hijau. Kita bayangkan juga kain kiswah yang harum, kain kiswah yang lembut, dan kita berada di sana. Mudah-mudahan kita bisa segera hadir di sana menjadi tamunya Allah. Dan pada saat syair ketiga, doa, lantunan doa, kita tengadahkan dua tangan kita layaknya sedang berdoa. Semoga hajat kita, keinginan kita untuk menjadi segera tamunya Allah, segera dikabul oleh Allah. Baiklah kakak-kakak semua dan ayah bunda, kita ikuti bersama nasib baitullah. Bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita. Bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik,
segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terima kasih kita kakak-kakak yang tergetar hatinya. Mudah-mudahan Allah segerakan bisa segera menjadi tamunya ke Baitullah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayah bunda dan kakak-kakak semua di seluruh penjuru Nusantara dan mancanegara, saat ini tentunya saya tidak sendirian. Nanti akan saya hadirkan seorang yang sangat luar biasa ke hadapan kakak-kakak semua. Siapa beliau? Beliau adalah seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren hafalan Quran dan hadis di kota Jombang, Jawa Timur. Dengan gaji 1 koma selama 17 tahun. Sebelum mengenal ilmu DKM, kehidupan beliau jauh dari kata cukup. Terlilit amanah ratusan juta rupiah. Gali lubang, tutup lubang. Hidupnya penuh dengan permasalahan. Alhamdulillah, wasilah Allah pertemukan beliau dengan ilmu DKR yang telah diajarkan oleh Bapak Haji Harun Ar-Rasyid, dan beliau praktekkan ilmu DKR secara yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Allah ubah kehidupan beliau penuh dengan keajaiban. Allah mampukan beliau setiap tahun bisa hadir ke Baitullah sebanyak 9 kali bersama keluarga tercinta. Allah mampukan beliau mendaftar haji bersama pasangan tercinta. Satu persatu Allah lunaskan amanah beliau dengan cara Allah dengan penuh keajaiban. Keluarga beliau semakin harmonis dan bisa memberikan pendidikan terbaik untuk ketiga anaknya di sekolah penghafal Quran. Allah mampukan beliau dan suaminya memiliki usaha toko perlengkapan bayi dan anak sebanyak 3 cabang dengan modal lebih dari 2 miliar. Dan yang luar biasa lagi, beberapa waktu lalu sepulang dari gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari 2024 tahun ini, Allah amanahkan kendaraan CR Pajero sport terbaru. Ayah bunda dan kakak-kakak semua, marilah kita simak bersama video profil beliau, Bunda Elizonita, sarjana pendidikan dari kota Jombang.
Alhamdulillah, kita sudah saksikan video profil beliau. Sekarang kita hadirkan, saya undang beliau sangat luar biasa. Bunda Eli Junita. Assalamualaikum Bunda Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Neneng. Sehat sore Waalaikumsalam. hari ini, Kak Alhamdulillah Neneng. sehat. Sehat dong. Bunda Eli Alhamdulillah. tambah berseri-seri tadi ya. Dengan pencapaian yang luar biasa Bunda. Reward sudah di tangan. Penghasilan lebih dari 200 juta. Top 5 mobile stokis. Peraih reward 27 juta ya. Tahun lalu ya Bunda ya. Dan apresiasi tur dalam dan luar negeri. Luar biasa Bunda. Ini sangat menginspirasi kita semua. Mudah-mudahan nanti yang hadir di sini Bunda. Baiklah Bunda, tidak perlu berkandang panjang kata lagi. Sore hari ini penuh dengan keberkahan karena di Kota Bekasi hujan. Apa di Kota Jombang juga hujan? Alhamdulillah, saya masih di Kota Madiun, Kak Neneng. Oh, masih di Kota Madiun. Aduh, semakin Madiun mepet, cerah, semakin. Madiun cerah. Iya, ini masih di Oh, rumah gitu. guru besar kita. Saya sedang Zoom ini di Markas 1 di kediaman Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Oh, gitu. Alhamdulillah. Semoga kita semakin banyak mendapatkan energinya. Baik, tidak perlu berkata-kata panjang lagi saya. Silakan Bunda menyapa yang hadir pada saat sore ini. Silakan Bunda. Terima kasih Kak Neneng yang sangat luar biasa, host nasional kita ya. Beliau seorang ini ya ASN tapi yang sudah pensiun ya Kak Neneng ya. Masya Allah. Alhamdulillah Salah udah satu pensiun. alumni DKR juga yang kemarin Januari 2024 juga mengikuti sebagai pelaku gerakan Umroh Akbar ya Kak Neneng ya. Ya, Beliau alhamdulillah. mengikuti Alhamdulillah bersama saya bersama alumni DKR yang lain mengikuti gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Luar biasa ya Kak Neneng ya. Di Alhamdulillah. Tanah Suci kita bisa bersama-sama ya melakukan umroh bersama, kemudian muhasabah akbar bersama juga di Padang Arafahnya. Jadi umrohnya serasa haji ya Kak Neneng ya. Kak Neneng sudah Iya. haji, jadi Kak Neneng kayak serasa reuni gitu mungkin ya. Berada di Padang Arafah, ingat waktu Kak Neneng sedang melakukan wukuf ya di Arafah. Insya Allah. Iya. Terima kasih Kak Neneng. Saya coba untuk nyapa dulu kakak-kakak yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia sekali sore hari ini kakak-kakak semuanya sudah bisa kembali hadir di Zoom kita. Ada yang share screen kah ini? Iya itu. Oh, Vina. Ya Pak? Vina, tapi dia angkat tangan Vina Fatia Lasem. Sebentar ya Kak, mohon untuk tidak, saya nggak bisa melihat ini. Sama. Kak, mohon tidak melakukan Oh, aktivitas yang lain ya di Zoom ini ya. Jadi kita di sini, kalau kayak gini nanti menghambat acara kita. Kak, siapa tadi yang nyalakan? sayang. Kalau Kak Vina mah angkat tangan aja ini. Gimana saya? Oh, oke, sudah saya hentikan. Ah, udah. Ya, aman. Udah saya kunci ya, tetap masih bisa ya. Masya Allah. Iya. Oke, saya lanjutkan Kak Neneng. Silakan. Bahagia sekali kakak-kakak semuanya ya sore hari ini bisa berjumpa kembali, bisa bersilaturahmi dengan kakak-kakak semuanya peserta DKR di minggu ini di episode 164 ya. Dalam kondisi yang mudah-mudahan senantiasa sukses, sehat kayak berkah, kakak-kakak semuanya Amin. yang hadir di Zoom sore hari ini dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya sama Allah, wasilah kita Amin. bersilaturahmi, wasilah kakak mempelajari ilmu DKR, mudah-mudahan apa yang menjadi masalah-masalah kakak selama ini Allah selesaikan dengan caranya Allah, dengan cara yang ajaib, dan mudah-mudahan apa yang Amin. menjadi doa kakak, niat hajat, niat baik kakak, hajat juga kakak semuanya ya, mudah-mudahan segera diijabah Allah, tidak pakai lama
ya saat ini yang Amin ya sedang rabbal alamin. mungkin terlilit amanah, segera Allah lunaskan amanah-amanahnya. Yang saat ini mungkin rumah tangganya kurang harmonis, Allah harmoniskan keluarganya. Yang saat ini sedang rindu akan Baitullah, baik umrah maupun haji, dimudahkan untuk bisa segera hadir ke tanah suci. Jadi mudah-mudahan Amin. wasilah ini, silaturahmi kita ini membawa banyak kebermanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya ya kakak-kakak ya. Terima kasih Mm-mm. sudah ada berapa yang hadir lebih dari 100, oh Ya, 160 ya Kak ya, banyak sekali 60. yang sudah hadir. Ya. Mudah-mudahan sore hari ini kakak-kakak yang mengikuti DKR di minggu ini menjadi paham ya Kak dengan eh, ilmu DKR ini, karena kalau ilmu DKR itu tidak dipahami dengan betul-betul ya, apalagi tidak dipraktekkan ya, maka jangan harap akan ada keajaiban rezeki datang kepada kehidupan kakak-kakak semuanya. Jadi DKR ini tidak hanya sekedar dipelajari ilmunya, tapi wajib hukumnya untuk dipraktekkan. Prakteknya pun juga ini apa namanya, ketika tidak paham dengan ilmunya, saya rasa prakteknya pun juga nggak akan sungguh-sungguh gitu. Jadi harus benar-benar dipahamkan agar prakteknya nanti bisa yakin, mantap, dan juga istiqomah. Kalau sudah istiqomah ya yakin. Nggak pakai lama Allah pun juga akan hadirkan keajaiban bertubi-tubi akan hadir dalam kehidupan kakak-kakak semuanya. Sebagaimana saya di sini juga sebagai alumni DKR ya Kak ya. Jadi kita semuanya mungkin sama-sama dulunya pernah mengikuti ilmu DKR ini. Mungkin di sini hanya saya agak lama sedikit dibandingkan kakak-kakak gitu ya. Kalau saya mengenal Bapak Haji Harun itu sudah kurang lebih 7 tahun. Selama itu ya seperti di video profil tadi kakak-kakak sudah bisa melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban, perubahan demi perubahan. Allah ubah nasib saya dari saya sebagai seorang guru swasta bergaji 1 koma, kemudian Allah mampukan bisa hadir ke Tanah Suci lebih dari 9 kali bersama keluarga. Mudah-mudahan nanti di Januari ini juga saya akan hadir kembali membersamai alumni dan juga membawa ibu mertua saya, pasangan dan anak-anak. Nah, nanti mudah-mudahan sudah lebih dari 10 kali bersama anggota keluarga. Ya, mudah-mudahan saya doakan kakak-kakak juga bisa mengalami perubahan hidup yang dipenuhi dengan keajaiban, wasilah dari kakak merespon positif apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kakak-kakak saat ini. Saya bisa seperti saat ini karena saya 7 tahun yang lalu tidak menolak terhadap apa yang Allah hadirkan kepada saya. Saya terima, saya ikuti, saya lakukan terus-menerus. Ya, saya dibimbing oleh guru besar kita, Bapak Haji Harun Al-Rasyid, sampai pada titik saat ini. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena saya punya guru yang sangat luar biasa, saya punya komunitas yang luar biasa dahsyat, sehingga hidup saya penuh dengan keajaiban dan banyak sekali perubahannya. Ya, saya harapkan kakak-kakak nanti juga akan mengalami hal yang sama dengan saya dan kakak-kakak alumni yang lainnya. Sore hari ini ya khusus biasanya kita lakukan malam ya Kak, karena nanti malam kita ada pembekalan ya untuk mitra-mitra baru dari Bapak Haji Harun. Maka sore hari ini saya majukan ya, dimajukan untuk Zoom review, follow apa namanya, pemantapan ilmu Pan, DKR dan tanya jawab. tanya Jadi jawab. malam sore ini tidak seperti biasanya. Kakak-kakak mungkin menyimak selama mengikuti DKR. Tapi sore hari ini spesial, langsung boleh tanya jawab. Langsung kita komunikasi. Kakak bisa sharing di konsultasi apa yang sekiranya tidak dipahami, baik itu ilmu DKR-nya maupun ilmu peluang usaha syariah Armina Daily-nya, dan bagaimana cara bergabung di komunitas ini untuk bisa melakukan perubahan kehidupan. Nah, bagi kakak-kakak yang belum buka kamera, kami persilakan untuk buka kamera ya. Niatkan hari ini kita bersilaturahmi, kita bisa memandang teman-teman kita, konsultan kita mungkin, oh ini peserta DKR yang saya dampingi selama ini. Kalau kakak tutup kamera, kami bersilaturahmi itu kurang ini ya, kurang kurang apa ibaratnya Kak Neneng, kurang sopan ya ketika kita Sopan ya. saling saling sama-sama berhadapan berkomunikasi. Kalau ditutup kamera ibaratnya
dipunggungi lah kita berbicaranya. Jadi saya bicara sama kakak, tapi kakak memunggungi kita. Ya, jadi coba dibuka kameranya. Mudah-mudahan dengan dibuka kamera, maka Allah bukakan juga banyak kebaikan. Nanti ilmunya akan lebih cepat nyampe daripada kamera dalam kondisi tertutup. Ya, mungkin itu Kak Neneng bisa dimulai langsung sesi tanya jawabnya. Diutamakan yang bertanya hanya mohon dipahami, didengarkan kakak-kakak. Mungkin yang hadir di sini tidak semua peserta DKR di minggu ini, tapi banyak sekali yang alumni Kak Neneng. Jadi yang sudah alumni mohon untuk hanya menyimak saja ya. Kita beri kesempatan kakak-kakak yang baru benar-benar mengikuti DKR di minggu ini. Ya, kalau kakak-kakak yang alumni yang sudah bergabung di komunitas ini pasti sudah punya kelasnya tersendiri, ada Zoom-Zoom tersendiri. Jadi yang sore hari ini khusus menampung konsultasi sharingnya dari kakak-kakak yang benar-benar baru mengikuti DKR di minggu ini. Jadi kami berikan kesempatan. Karena apa? Nanti malam setelah kita Zoom ini, nanti grup akan kami bubarkan. Selesai untuk kajian di episode 164 ini, maka besok pagi sudah akan kami isi dengan peserta baru, yaitu DKR 165. Itu Kak Neneng ya, jadi ditanya dulu, ini sudah alumni atau baru, kemudian konsultannya siapa, dari mana, biar jelas gitu ya. Itu ya Kak Neneng ya, Ya, dipersilakan. baik, baik Bunda, terima kasih. Silakan kakak-kakak yang ada di Zoom sore hari ini, mungkin juga atau yang penting belum bergabung kali Bunda ya. Siapa tahu minggu lalu dia belum sempat ikut review, tapi sekarang baru ikut juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas belum bergabung. Baik, ini tadi udah saya lihat dari awal sudah angkat tangan. Ini Kak Vina. Kak Vina dari Lasem ini mau nanya Kak. Silakan Kak Vina kalau memang mau bertanya, sebutkan nama dari mana dan siapa konsultan kakak. Langsung dimanfaatkan kesempatan ini kakak-kakak ya, ini kesempatan yang sangat berharga Bunda Elin ini Ini biar bukan mama main ke sini sibuknya. gimana? Ini Kak kalau Tina, biar nyambung gimana? Halo, assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. kameranya Bisa buka dibuka Kak, kameranya Kak? Kameranya gimana? Kameranya buka. ditekan, Mama gak ditekan gambar kamera. Oke, sudah. Nah, ya udah. Tadi wajahnya. Assalamualaikum Bunda, maaf saya belum Waalaikumsalam. mandi. Waduh, belum mandi. Iya, Ya udah, saya enggak mau apa-apa. sholat. Ya, Ya, Kakak, saya silakan sudah kakak. angkat tangan, ada yang mau dari ditanyakan? saya Bunda. Konsultan kakak Ya, siapa kak? betul. Saya saya hanya bisa menjalani ilmu DKR ini dengan terapi syukur, terapi memaafkan, bersedekah subuh. Hanya saja untuk sholat duha kesulitan saya. Karena saya jam segitu aktivitas di toko jualan. Sedangkan tidak ada teman untuk menggantikan saya apabila ingin sholat duha. Bagaimanakah saya kalau begitu Bunda? Sebetulnya saya kepingin sholat duha. Kadang-kadang saya nyuri-nyuri, tolong tunggu toko saya ya, saya mau sholat sebentar. Tapi saya tidak bisa istiqomah setiap hari. Hanya sesekali saja. Bagaimana ini Bunda? Ya baik kak, sudah ditangkap ya. Tadi kakak belum menyebutkan konsultan kakak siapa? Yang Kak mengundang Eli. kakak. Kak Eli, Kak Eli. Oh, Iya, Kak Eli Bunita. Kebetulan halo Kak Eli. langsung. Ya silakan langsung Baru nih. tahu wajahnya juga ini saya Kami- sama Kak Vina. Iya. Langsung Iya. ya. Iya. Oke, bisa saya bantu jawab ya Kak ya. Ya, Iya. lanjut. Jadi memang kenapa sholat duha? Siapa Kak Vina? Pina, Ini Pina. kan pengusaha ya, punya toko. Iya. Toko apa Kak? Toko kue basah dan Toko kering. kue-kue. Sama kayak saya juga punya toko Kak. Saya punya toko usaha konvensional. Saya punya toko perlengkapan bayi dan anak. Ya, saya punya 2 toko. Tapi tidak menghalangi. Jadi gini Kak, Iya. sekali lagi semua alasan itu benar Kak. Ya, oh saya sibuk. Kakak berarti tokonya rame ya, sampai nggak ada waktu untuk bisa sholat gitu. Alhamdulillah, barakallah Bunda.
Amin. Oke, kalau saya dulu, alhamdulillah saya pun juga, alhamdulillah toko saya juga ramai. Tapi orang itu nggak akan ini kok Kak. Ketika saya pun sholatnya nyari tempat yang ada di dalam toko itu, saya nggak di ruangan tertentu, tapi saya sholat di situ. Dan orang kalaupun mau beli itu, Apa saya terlihat? meyakini gini, ketika saya itu menghadap Allah, Maha Pemberi rezeki gitu ya, saya nggak ada ketakutan apa-apa. Ya, jadi saya itu tergantung keyakinan kita, Kak. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita prasangkakan, toh kita titipkan semuanya sama Allah. Itu aja. Jadi dulu juga saya belum punya karyawan. Dulu awal-awal saya punya toko itu, saya jaga sendiri dengan suami saya. Ketika gantian dengan suami, saya pun jaga. Saya sholatnya di tempat itu. Jadi ada satu, mungkin ukuran berapa ya, 1 meter kali berapa itu saya pakai sholat di situ. Kalaupun ada sholat, oh tulisin aja pakai kertas gitu. Maaf sedang sholat bisa ditunggu sebentar gitu enggak apa-apa. Artinya ketika kita mendahulukan Allah nggak mungkin lah Allah itu ngasih kesulitan untuk kita. Kalau kita yakin sama Allah, ya kan? Dan itu memang sunnah Kak. Yang nama sunnah juga tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya memang diistiqomahkan. Karena banyak fadilahnya sholat duha itu. Makanya kalau Abah Harun mengatakan bahwa sholat duha itu sholatnya pengusaha memang. Ya, jadi diistiqomahkan. Nanti akan ada banyak Insya Allah. orang yang istiqomah dengan orang yang tidak istiqomah, istiqomah pun juga akan ada banyak perbedaannya Kak. Istiqomah itu akan menghadirkan 1000 karomah ya. Justru kakak dengan kakak ramai itu bisa jadi ujian ya. Jadi kebaikan itu ujian, keburukan itu bisa juga ujian gitu ya. Diramaikan ini masih ingatkah kok saat saya bernikmat banyak sama yang memberi rezeki masih ingat. Justru semakin kakak mensyukuri, semakin kakak mendekatkan diri ketika dalam kondisi apa berlebih artinya memang dalam kondisi baik-baik saja itu yang luar biasa kan. Selama ini kita mungkin mendekatkan diri sama Allah itu kan ketika kita dalam kondisi sulit baru kembali ke Allah. Justru yang Allah senang yang nggak biasa itu adalah orang yang dalam keadaan bahagia, dalam keadaan berkelimpahan, tapi dia masih mendahulukan Allah itu yang jauh luar biasa. Ya, jadi coba sesuatu itu dipaksa dulu nggak apa-apa, kebaikan. Kalau kakak memang ingin mengistiqomahkan ya, semuanya tergantung niat kita dan tergantung prasangka kita. Allah nggak mungkin ngasih ibaratnya ada ketakutan nanti ada orang yang begini, itu pun terjadi kalau kita berpikiran seperti itu. Maka jangan berpikir apa-apa, udah berapa menit sih? Kalaupun kakak sholatnya itu 4 rakaat, 5 menit itu udah bagus. 5 menit udah bagus. Nggak usah banyak-banyak. Cukup 4 aja, meskipun bisa sampai 12 ya. Lakukan yang 4 rakaat aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, udah kakak istiqomahkan. Ya, itu luar biasa nanti. Akan semakin deras lagi ke rezeki kakak memang ketika memang benar-benar mengutamakan Allah ya. Jadi jangan alasan apapun sebenarnya benar kak. Kakak menyampaikan, oh saya nggak ada waktu sampai sholat aja nyuri-nyuri. Jangan seperti itu. Mungkin kita saat ini diuji dengan kemudahan, ya kan? Tapi jangan terlena. Artinya tetap utamakan Allah, dahulukan Allah, karena Allah lah yang memberikan kita rezeki, kenikmatan, apapun saat ini yang kita miliki adalah semuanya milik Allah. Ya, jadi ujian tidak harus berupa kesulitan, tapi kemudahan-kemudahan itu juga bagian dari ujian. Ya, bisa jadi ketika kita diberikan kemudahan-kemudian kita juga jauh dari Allah, Allah bisa mengambil semuanya dari kita. Ya, jadi tetap nggak apa-apa kalau kakak ini istiqomahkan, ya niatkan Bismillah ya Allah, saya menghadapmu ya Allah, jaga semuanya. Nanti Allah yang jaga. Gitu. Ya, perlu tulisnya aja nggak apa. Ya. Sedang sholat paling 5 menit, nggak sampai 10 menit kalau hanya 4 rakaat. Ya, kadang-kadang kita itu dikasih 24 jam ya beratnya. Sholat aja kadang-kadang itu cuma 5 menit, 10 menit itu kayaknya berat. Ya, itulah ibadah. Ya, ibadah dengan tidak itu sangat-sangat berbeda memang. Bisa dipahami ya Kak Vina ya? Betul, Bisa, Kak Pina? betul. Ya, Bisa Ya, terima bisa kasih ya. Bunda. Oke, Iya. sama-sama. Siapin tulisannya sedang sholat. Iya. Baik, Ya, dari Oh, ya. Kalau Sekarang toko Kak Pina saya itu boleh juga turunin gitu dulu kan tangannya. toko saya ketika saya jemput anak gitu saya tulisi sedang jemput anak gitu saya tutup sedikit gitu nggak apa-apa. Jadi Ya. Jadi berarti semuanya nggak lama tergantung. perginya ya. Itu Iya. menunjukkan bahwa sebentar lagi akan kembali lagi. Jadi pelanggan juga akan kembali segera. Itu Iya, informasi. berarti diinformasikan ya kan diinformasikan Iya. jadi aku. Mungkin yang bagi yang belum berkenan ini bisa juga ditulis di kolom komentar ya Kak Neneng. Ya.
Tadi Karena ada waktunya yang, terbatas ya, harus ya segera. silakan nih. Tadi ada Kak Suwarni, kayaknya tadi angkat tangan juga. Kak Suwarni mana? Kak Suwarni, Suwarni. udah turun ya tangannya ya. Tadi Suwarni Mm-mm. angkat tangan, Neno juga tadi angkat tangan. Apa absen ya? Oh, kalau Kak Nenek sudah alumni, sudah Oh bergabung udah, kayaknya. Neno. Sudah. Berarti Ya. Suwarni, Suwarni Kalau Kak Suwarni, saya kurang tahu. nggak jadi kayaknya nih, Atau mungkin soalnya bisa udah juga tulis kolom, kolom komentar ya, Kak. Nanti jam 5:04 sudah harus saya akhiri karena mungkin beberapa tempat juga sudah maghrib. Jadi memang terbatas sekali, tapi mohon dimaksimalkan biar tidak mubazir waktu ini, biar tidak sia-sia gitu ya. itu kayak Hadir-hadir, tapi tidak dimanfaatkan. ya. Yang Kak siapa? Atau Kak Suwarni? ada sambil Nggak menunggu ada yang ya? lain ada nggak ada ya Bunda ya? Mungkin tadi absen Dipersilakan kali Kak ya. Kakak. Kalau dia nggak ada berarti dianggap sudah Udah paham. paham. Oh ini siapa nih? Son Haji kayaknya udah ikut ya. Son Haji Kak, Bunda Kak Son Haji, Siapa? Son Haji. Oh, Kak Sunaji. Oke, boleh. Saya Nah buka ini angkat mic-nya. tangan nih, angkat tangan. Silakan Kak Son Haji. Boleh dibuka mic-nya, Kak? Konsultannya, mm-mm. Konsultannya Bunda juga nih. Nah ini lagi nih. Di layar tertutup Bunda. Oh, Sudarni. ini ada lagi. Iya, Sebentar. iya, Selalu iya. ada yang main-main. Eh, Kak siapa? Kak Sunaji. Sudah dibuka mic-nya, Kak? Boleh? Ya, terima kasih. Silakan Kak. Siapa konsultan Kakak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Kakak Eli juga. Oh, Kak Eh, Eli juga. lah, saya kan baru ketemu wajahnya ini semuanya. Oh, Sama waduh. pesannya. Kalau selama ini kan chat-chat-chat di WA, nggak tahu kalau siapa yang dampingi wajahnya yang mana. Kalau sekarang baru lihat. Oke, Kak Sunaji ini dari Tegal ya? Betul, betul. Oke, ada yang Beruntung mau loh nih ditanyakan langsung. apa, Kak? Ya, saya untuk ya mungkin dikatakan baru-baru ya, artinya untuk yang sebenarnya untuk melakukan kayak terapi itu setiap harinya apa saja. Saya belum betul-betul apa yang dilakukan itu belum tahu persis itu. Suaranya Yang agak saya kecil ulang-ulang. ya, Kak Neneng? Ya, Ya, katanya nah, Mm-mm. terapi. Melakukan terapi itu apa aja katanya begitu. kesehariannya itu yang dilakukan apa aja itu, karena saya itu baru artinya masih ngambang walaupun saya udah ikut kajian diulang-ulang, tapi kayaknya belum, mungkin ada kekurangan atau apa, lebih jelasnya seperti apa ya Kak ya? Oke, mungkin saya sedikit review ya. Saya ulang sedikit untuk apa aja sih yang perlu dipraktekkan secara istiqomah setiap hari gitu ya, Kak Neneng ya. Ya, itu yang dimaksud. Oke. Kalau di kita ini kan dari mulai kajian ilmu DKR yang pertama kan sudah disampaikan oleh guru besar kita. Di sini kita bisa yang pertama lakukan sholat tobat ya kakak-kakak ya. Bagi yang belum melakukan sholat tobat segera. Kenapa sih gitu kita harus melakukan sholat tobat? Karena di DKR itu sebenarnya bagaimana kita bisa menghadirkan keajaiban, bagaimana caranya biar bisa kehidupan kita itu dikejar-kejar rezeki ya. Maka kita harus melakukan perbaikan diri kita, terutama membersihkan wadah rezeki kita. Kemudian setelah dibersihkan itu dibesarkan atau dilebarkan wadahnya agar bisa menampung rezeki Allah yang luar biasa banyak gitu. Nah, caranya bagaimana membersihkan wadah rezeki yaitu Kakak perlu ingat bahwa penghalang rezeki kita selama ini, ya bukan Allah yang menyumbat rezeki kita, tetapi kita sendirilah yang menyumbat rezeki kita, yaitu dengan apa? Dosa-dosa kita. Ya, dosa itu penyumbat rezeki yang terbesar, Kak. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa, ya. Makanya semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka rezeki kita juga pastinya akan semakin seret, gitu. Karena itu menjadi penghalang gitu ya. Ibaratnya ada ketika kita
Ada hujan yang harusnya ibaratnya rezeki itu seperti air hujan yang turun dari langit yang kencang dan deras gitu ya. Tapi ketika kita beri penghalang berupa payung, maka pasti kita tidak akan basah. Itu artinya kita tidak mendapatkan rezeki itu. Karena kita sendiri yang memberikan penghalang. Nah, di penghalang rezeki kita itu diantaranya adalah dosa-dosa kita. Makanya di DKR kelas 1 itu kan dijelaskan, silakan lakukan sholat taubat. Kita perbaiki hubungan kita sama Allah. Mungkin saat ini kita udah jauh dari Allah, ya kan? Maka banyak dosa itulah yang menyebabkan rezeki kita alirannya tidak lagi deras, menjadi terhambat. Lakukan sholat taubat. Kemudian perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Ya, berapa? Kalau saya hitung-hitungan. Kalau mau minimal ya, minimal 1000. Minimal. Lebih dari itu jauh lebih baik. Ya, karena memang segala suatu kebaikan itu awalnya perlu dipaksa ya, ketika kita belum melakukan itu. Kenapa banyak orang kok yang rezekinya banyak kok kita belum? Sebenarnya semuanya pasti ada caranya. Itu pasti ada ilmunya gitu loh. Nah, di antaranya di DKR yaitu perbanyak istighfar dan sholawat selain sholat tobat. Benar-benar minta ampun sama Allah atas dosa-dosa. Mungkin kita hutang riba, mungkin karena kita menyakiti hati orang tua kita, pasangan kita, dan lain sebagainya. Itu yang juga menyebabkan dosa-dosa kita ini banyak melakukan kemaksiatan. Ya, makanya kalau kakak ingin rezekinya berubah, ingin rezekinya lancar kembali, jauhi hal-hal yang memang tidak Allah, yang dilarang sama Allah gitu ya, dan lakukan apa yang memang Allah cintai, buat Allah menjadi ridho dengan kita. Kenapa sih harus istighfar dan sholawat? Ini mungkin kakak-kakak juga harus harus tahu ya fadilahnya, atau kalau di kita itu saya memahaminya sholawat dan istighfar itu sama halnya dengan begini Kak. Kakak itu punya HP ya, dipakai untuk memanggil. Tapi ketika jaringannya jelek, kemudian kuotanya itu tidak ada, kira-kira bisa nggak Kak Neneng untuk menelpon? Nggak bisa. Ada HP-nya, Iya, ada pulsanya, ya kan? Tapi nggak ada sinyalnya atau jaringannya buruk. Bisa buat telepon? nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi Ya, kuotanya nggak ada. Bisa nggak buat telepon? Malah nggak bisa 2 kali nggak lipat. bisa. Nah, Iya, istighfar dan sholawat itu kita ibaratkan tadi 2 hal ini, Kak. Ketika kita ingin koneksi sama Allah, ingin apa yang menjadi doa kita, itu Allah dengar. Ya, mudah didengar sama Allah, mudah dikabulkan sama Allah, maka lakukan 2 hal ini. Sholawat dan istighfar. Istighfar itu memperbaiki jaringan kita sama Allah. Ya, biar jaringannya nggak keganggu, biar jaringannya nggak nggak apa turun naik gitu ya. Jadi lancar, jaringannya itu bagus gitu, sinyalnya bagus. Kemudian sholawat itu seperti halnya kuotanya. Jadi kalau kakak isi terus setiap hari, kuota itu penuh, maka cepet nyampainya ke Allah doa-doa kita. Jadi makanya bukan sekedar kenapa harus istighfar, harus sholawat, tapi pahamilah hakikatnya seperti itu. Sehingga ketika kita butuh Allah, kita berbisik sama Allah, kita butuh Allah, Allah itu cepat dengarnya. Cepat nyampe-nya doa-doa kita. Bisa dipahami ya Kak ya? Nah kemudian lakukan ini, temui orang tua. Jadi dosa-dosa kita sama orang tua lah yang mungkin menyebabkan saat ini hidup kita penuh dengan permasalahan. Hidup kita hanya begini-begini aja. Siapa tahu sikap kita, ucapan kita ini pernah menyakiti hati orang tua kita. Maka temui orang tua, minta maaf dan minta didoakan. Karena kakak harus paham juga bahwa ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, sudah berdoa, Allah pun juga akan melakukan hal yang sama. Ya, kemudian minta maaf juga. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan manusia, dengan pasangan, orang tua, tadi anak-anak, minta maaf sama pasangan. Jangan berharap rezeki kakak lancar ketika hubungan kakak dengan pasangan kakak tidak akur. Ya, harus benar-benar saling memuliakan satu sama lain. Tidak boleh saling menuntut. Ya, suami istri itu harus saling mensupport, harus saling mendukung satu sama lain, harus berusaha selalu memberikan yang terbaik. Jangan menuntut satu sama lain karena kita sama-sama manusia. Kita tidak menikah dengan malaikat yang sempurna.
Ya, tidak ada kesalahan. Tapi manusia itu tempatnya salah dan dosa. Bisa. Makanya jangan pernah menuntut kesempurnaan dari pasangan kita. Ya, jadi kita lebih baik memberikan yang terbaik, nanti Allah akan mudahkan. Memang benar ini kuncinya kebahagiaan, keharmonisan, kemudian apa yang saling mendukung sudah akur inilah menjadikan rezeki dalam keluarga itu menjadi deras kembali. Coba kalau nggak percaya, jangan percaya sama omongan saya ketika kakak belum praktekkan. Ya, terutama muliakan anak-anak juga. Ya, kalau saya meyakini justru doa anak-anak saya itu doa yang jauh lebih dikabulkan sama Allah. Saya sering minta doa sama anak saya, doakan mama nak, doanya apa? Ya Allah, semoga mama ini semoga selalu gitu. Saya mengaminkan. Justru itu, jadi bangun keharmonisan. Jangan mencari solusi. Masalah-masalah kakak saat ini sebenarnya masalahnya bukan mencari solusinya di luar, bukan. Coba cari solusinya di dalam. Dalam diri sendiri diperbaiki, hubungan dengan keluarga diperbaiki, nanti semuanya akan diperbaiki sama Allah. Ketika kita sudah saling memuliakan, membahagiakan, Allah yang nanti akan perbaiki rezeki kita dan nasib kita. Ya, kemudian lakukan yang namanya ketika bangun tidur, lakukan terapi syukur. Bangun tidur jangan nyari HP. Bangun tidur yang dicari adalah Allah. Maka lakukan terapi syukur. Ya, ya Allah, terima kasih sudah kau berikan hari ini kesempatan untuk hidup. Berarti engkau berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri saya, bertobat. Ya, kemudian diberikan kesehatan, nafas gratis, tangan bergerak, mata melihat, telinga mendengar, semuanya. Sampai kita masih bisa melihat pasangan kita, anak-anak kita. Syukuri hal-hal yang ada, hal-hal yang kecil itu, maka nanti yang tidak ada, hal-hal yang besar akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu bersyukur, maka kata Allah, aku tambah nikmatmu. Tapi kalau kamu kufur, azabku sangat pedih, kata Allah. Nah, azab ini bisa jadi masalah demi masalah yang hadir dalam kehidupan kita karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri hal yang kecil-kecil yang sudah Allah hadirkan. Makanya kenapa kita juga dipaksa untuk melakukan setiap hari. Setiap bangun tidur, ya awali dengan bersyukur dulu. Biar nanti Allah tuh, kita kalau mau menguasai hari-hari kita, rezeki kita di siang dan malam, maka kuasai paginya. Ya, kemudian apalagi dilakukan dengan sholat-sholat sunnah sebelum subuhnya, kemudian sholat sunnah subuh itu juga luar biasa. Pahala yang diberikan sama Allah, janji Allah itu luar biasa, bahkan diberikan kebaikan melebihi dunia dan isinya. Ya kan? Kemudian lakukan sholat subuh, setelah itu lakukan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh ini apa sih keutamaannya? Apa bedanya dengan sedekah-sedekah yang lain? Coba kakak juga cari, bisa browsing ya. Apa sih keutamaan fadilahnya sedekah subuh? Bedanya itu Allah turunkan ke dua malaikat ya, yang siap karena itu pergantian ya, pergantian ibaratnya penjagaan gitu ya. Jadi kakak itu dikirimkan dua malaikat, yang satu malaikat itu mendoakan orang-orang yang bersedekah ya, tambah rezekinya orang yang bersedekah, kabulkan apa yang menjadi doa-doa hajatnya. Kemudian bagi yang satu lagi mendoakan untuk menghambat orang-orang yang tidak bersedekah di pagi hari. Nah, kita tinggal mau pilih yang mana. Yang mau yang didoakan, yang mau diaminkan malaikat semua doa-doa kita dan didoakan untuk bertambah rezekinya, yakini itu. Jadi semua ilmu harus diyakini dulu. Ketika ilmunya nggak diyakini, praktek pun juga nggak akan membawa apa-apa. Jadi harus paham, harus paham ilmunya, harus yakin ilmunya. Ya. Kemudian doa. Sama kayak saya dulu pengen ke Baitullah. Alhamdulillah dengan sedekah subuh itu saya doanya nggak pernah berubah. Saya ingin ke tanah suci, ya Allah panggil saya Januari 2018 dan bukan saya bisa ada ke tanah suci. Saya doanya nggak berubah-berubah. Sampai Allah benar-benar kabulkan hajat saya. Kakak doa sebanyak-banyaknya. Doa itu gratis, gak bayar. Dan malaikatnya udah siap mengamini. Antara subuh sampai terbit matahari itulah waktu yang terbaik untuk sedekah subuh. Ya. Nah, kemarin juga sudah ada yang tanya sekalian. Jadi saya ini kalau udah review udah tak bahas semuanya kan, Neng ya. Biar clear gitu ya. Kemarin Ya, juga ada tanya lanjut. gimana masalah sedekah subuhnya. Itu pembagiannya gimana? Apa namanya distribusinya? Nah, ini sebenarnya sedekah itu tidak ada yang salah, Kak. Mau diberikan kepada siapa, eh, kapanpun itu nggak ada pembatasan khusus untuk sedekah. Boleh-boleh aja, tidak ada yang salah dengan sedekah. Tapi kalau guru kami memberikan biar kita itu bisa memberkahi banyak orang gitu ya, bisa memberikan kebaikan kepada banyak orang.
Jadi dibagi menjadi 4 gitu ya. Anggap kalau sebulan itu ada 4 Jumat atau 4 minggu, kita ambil Jumatnya, Jumat berkah. Maka di Jumat pertama itu ambil sedekah subuh kita, yang dikumpulkan di rumah ya, itu ditaruh dikasihkan ke orang tua kita dulu. Kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Ya sedekahkan ke manapun atas nama orang tua kita. Niatkan memuliakan orang tua, yakin rezeki kita akan dimuliakan sama Allah. Kemudian yang kedua, berikan kepada saudara kita. Jangan jauh-jauh dulu kalau memberikan sedekah itu. Ya, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Kasih, ya, minta doanya. Kemudian yang ketiga pada anak yatim. Terutama kalau bisa cari anak yatim yang di bawah 10 tahun. Itu mustajab doanya. Ya, dan ya makanya di komunitas kita juga ada ya Kak Neneng ya doa sedekah bersama-sama untuk anak yatim. Itu juga luar biasa. Karena kalau kita sedekah sendiri dengan sedekah berjamaah pahalanya akan dapat sedekah berjamaah tadi. Kalau kita misalnya sedekahnya 5.000 tapi yang ada 100 orang, kan jadi berapa itu? 500.000 ya. 500.000 ya, 500.000 kita dapat pahala 500.000 padahal kita cuma sedekahnya 5.000. 5.000. Nah, itu kekuatan berjamaah. Kemudian yang terakhir, sedekahkan atas diri kita sendiri. Jadi nggak apa-apa sedekah untuk diri sendiri. Saya mau beli baju pakai sedekah saya boleh. Saya mau mau ngajak istri saya nraktir istri saya boleh. Jadi sedekahkan untuk diri sendiri. Ketika dengan sedekah, kenapa dengan sedekah? Sedekah itu membeli kesulitan, Kak. Ya. Bahkan orang meninggal aja, kalau mau minta dihidupkan kembali, satu hal yang dilakukan adalah ingin bersedekah. Bukan ingin sholat, bukan yang lainnya. Karena begitu luar biasanya keutamaan sedekah itu. Ya, maka semakin sulit kata-kata guru kita, semakin punya masalah, sedekahlah. Ya, maka dengan di situ nanti Allah yang kasih kemudahan untuk kita. Kemudian yang selanjutnya lakukan terapi maaf, terapi ikhlas ketika sebelum tidur. Terapi-terapi ini fungsinya untuk apa, Kak? Kakak-kakak harus paham bahwa di diri kita ini ada 3 hal yang menjadi penentu rezeki kita. Yaitu ada hati kita, pikiran kita, dan sikap kita atau yang dikenal dengan ilmu HPS. Nah, hati ini dibersihkan. Rezeki itu bersih, suci, mulia, halus, lembut. Kalau kita di diri kita ada masih kotor, ya hatinya penuh dengan angku, iri, dengki, dongkol, sombong, marah, ya dendam dan lain sebagainya yang nggak kunjung habis dendamnya ya disimpan sampai sekarang. Nah, itulah yang menjadi penyebab rezekinya kakak. Maka bersihkan dengan tiga terapi tadi. Terapi syukur, terapi maaf, terapi ikhlas. Ini sebenarnya kalau terapi maaf, terapi ikhlas lakukan kapanpun sebenarnya nggak ada batasan ya. Setiap ketika kita memiliki hati yang nggak enak, rasa-rasa nggak enak, pikiran juga nggak enak, lakukan aja terapi-terapi itu. Biar kita menjadi netral. Ya, kemudian lakukan apa lagi ya? Karena yang udah lebih cukup ya itu ya. Udah, ya Yang udah. perlu Sholat dipraktekkan yang tobat. penting itu sholat tobat, minta maaf ke orang tua, ke Ya, pasangan, anak-anak. Ya, kemudian kalau orang tua sudah meninggal bagaimana? Mungkin juga ada pertanyaan seperti itu. Ya datangi, ziarahi makamnya. Ya, buatlah amalan-amalan yang kakak atas namakan orang tua itu menjadi pahala buat beliau. Ibaratnya kiriman paket lah ke alam kubur beliau setiap hari. Nah, itu cara kita memuliakan orang tua yang sudah meninggal. Ya seperti itu. Bagaimana cara memperbesar wadah rezeki? Ya kalau memperbesar wadah sudah bersih nih wadah apa tempat rezekinya atau wadah rezekinya rezeki. sudah bersih. Tapi kok ukurannya kecil gitu. Misalnya begini Kak Neng. Kak Neng punya gelas, ya kan? Punya gelas sudah bersih nih. Kalau misalnya kotor kan kira-kira minta air ke saya gitu saya kasih nggak Kak Neng? Kalau gelasnya kotor banget gitu. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Kenapa? Ya, nanti takut sakit. Takut Kan sakit. kotor, ya. Ya. Terus saya suruh apa biasanya? Suruh dibersihin supaya bersih. Nah, sama dengan Gitu. kita. Mungkin Allah saat ini belum memberikan rezeki yang banyak untuk kita karena apa? Wadahmu aja masih kotor gitu. Maka bersihkan. DKR ini adalah ilmu membersihkan wadah rezeki. Makanya kenapa Allah pertemukan, bukan kebetulan Allah kirim DKR ke kehidupan kita ini, bukan Allah iseng-iseng gitu ya. Bukan Allah asal-asalan kirimnya. Allah punya maksud, kakak itu disuruh memperbaiki diri. Sebelum kakak itu meminta diperbaiki nasibnya sama Allah. Nah, kenapa DKA dihadirkan? Karena itu Allah mengirimnya. Nah, kemudian kalau udah bersih nih, Kak Neng, saya udah punya bersih, balik lagi ke Kak Neng. Kak Neng, aku udah bersih tempatku.
Ya, tetap segelas. Karena aku banyak, mintanya 1 galon. Diisilah sama Allah seperti itu. Ya, sesuai dengan minta kita. Allah kan maha baik. Diisilah. Apa yang terjadi, Kak Neng? Tumpah, tumpah. Tumpah. Seperti itu, Kak Sonaji ya. Jadi Hmm. tumpah rezeki kita, makanya mungkin Allah udah ngasih banyak, tapi kok nggak kemana-mana ya. Rezekinya kok hilang begitu aja ya. Ya karena tumpah. Yang kita tampung juga tetap seperti gelas kita. Maka perluas wadahnya. Punyalah impian yang banyak. Yang belum haji punya impian haji. Yang belum umroh punya impian umroh. Yang mau lunas amanah. Terus minta Allah dilunaskan amanahnya. Ya, itu bagian kita memperbesar wadah rezeki. Karena Allah mengirim rezeki bukan karena keinginan kita. Tapi karena kebutuhan manusia. Butuhmu apa sih? Gitu. Ya. Ini sudah Kendari boleh, yang sudah waktu maghrib ya Kak ya, Indonesia Timur mungkin atau mungkin Tengah juga sudah maghrib. Di sini masih jam 5:04. Kalau di Indonesia Barat ya, belum memasuki waktu maghrib. Bagi yang di mungkin Indonesia Tengah maupun Timur yang sudah maghrib boleh. Ya, silakan menjalankan ibadah sholat maghrib dulu. Kemudian yang terakhir adalah punyalah pertemanan yang positif alias hijrah pertemanan. Karena pertemananmu menentukan nasibmu, pertemananmu menentukan rezekimu, pertemananmu mengubah semuanya. Dulu saya belum mengenal komunitas DKR, belum mengenal Abah Harun, bagaimana kehidupan saya. Ya kan? Ya sekali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini, ya kan? Pokoknya penuh dengan permasalahan lah intinya. Alhamdulillah ketemu dengan komunitas ini, bertemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan Kak Neneng, kakak-kakak yang lain ini bagi kami adalah rezeki. Dikirim seorang guru bagi kami adalah rezeki. Kami dibimbing, ya diingatkan. Kalau dalam komunitas punya keluarga besar itu jauh lebih mudah berubahnya. Tapi kalau kita berubah sendiri itu pasti akan banyak godaannya, banyak cobaannya. Tapi kalau di banyak orang, di grup, di komunitas, maka nanti akan banyak yang mengingatkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, seperti itu. Mungkin Kak Sunaji ada yang mau ditanggapi dari sini? Silakan, Kak Sonaji. Udah apa cukup jelas? Kak Sonaji. Atau mungkin ada yang mau apa ya, mau ditanggapi gitu dari yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ada yang Hmm. mau ditanyakan lagi? Ini udah Kak cukup jelas. Sunaji yang mana? Mana Ini Kak Sunaji? Oh, mic-nya sebentar ketutup ya. Silakan dibunyikan, Kak. Ya, artinya alhamdulillah sudah jelas sekarang. Artinya jadi saya melakukannya semakin mantap seperti itu. Alhamdulillah. Kak Sunaji ini juga seorang guru ya, kayak saya ya. Iya, betul. guru. Kalau ingin merubah kehidupan, ubah pertemanan, Kak. Ya, benar-benar saya itu bisa seperti ini karena emang saya merespon positif apa yang Allah hadirkan saat ini. Allah mengubah nasib kita itu butuh perantara. Ya, ketika kita sudah dihadirkan perantara-perantara itu, maka sambutlah, terimalah itu. Bisa jadi itu menjadi pertolongan Allah yang memang ingin benar-benar mengubah nasib kita. Jangan ditolak. Ya. Ketika kita sudah tolak, berarti kita sudah melewatkan kesempatan yang Allah berikan untuk bisa memberikan perubahan besar dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatunya itu mungkin bagi kita itu kok kebetulan ya. Kok saya dipertemukan ini karena saya ketemunya di online kok saya ini bukan sebenarnya. Itu semuanya sudah atas izinnya Allah, sudah atas eh, kehendak Allah. Nggak ada satupun kejadian di dunia ini bersifat kebetulan. Bahkan daun jatuh saja, ya daun itu loh. Itu sudah atas izinnya Allah. Di mana dia jatuh, kapan dia jatuh, itu Allah yang merencanakan semuanya. Nah, bagaimana dengan pertemuan kita? Kakak tidak pernah meminta dipertemukan dengan DKR. Kakak tidak pernah meminta dipertemukan dengan Pak Haji Harun, dengan komunitas ini, dengan saya, dengan ilmu DKR, dengan peluang usaha syariah. Tapi kenapa coba dipikir Allah itu kok ngirim dalam kehidupan kita? Ada maksud apa? Nah, ini yang harus kita ambil hikmah di situ gitu loh. Ada sesuatu yang memang Allah udah persiapkan. Bisa jadi ini menjadi pembuka rezeki kakak saat ini, bisa menjadi wasilah. Sekali lagi wasilah. Jangan dimaknai ini sebuah hal yang negatif karena Allah itu sesuai prasangka kita. Ketika kita prasangkakan Allah itu baik,
Allah itu ini rencana dari Allah dan pasti yang terbaik untuk saya, maka itulah yang terjadi. Tapi kalau kita negatifin ya, diprasangkai negatif, apa sih, ini kan cuma ilmu kayak gini aja, DKR aja. Itu komunitas itu kan orang. Artinya semuanya tergantung pikiran kita. Jadi nasibmu hari ini itu tergantung apa yang ada di hati dan pikiran kita saat ini. Maka ketika kita bisa merespon positif, bisa jadi itulah cara Allah menjawab doa kita. Artinya kita udah dikasih kesempatan, dikasih jalan sama Allah, dijawab doa-doa kita sama Allah, tapi kitalah yang menolak semua itu. Ya. Kalau saya alhamdulillah diberikan keyakinan, saya melangkah bismillah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Saya hanya ingin menggapai ridhonya Allah. Siapa tahu memang jalan ini dibukakan Allah untuk Allah bisa meridhoi kehidupan saya. Saya bisa memuliakan orang tua, saya bisa mengumrohkan, saya bisa daftar haji. Semuanya kalau saya pakai logika nggak nyambung itu dengan penghasilan atau yang rezeki yang saya dapatkan ketika saya masih menjadi seorang guru. Tapi ketika Allah hadirkan ini menjadi peluang usaha, saya juga ini Kak, kita nggak sekedar takaran rezeki ya, tapi ada kecerdasan keuangan di sini. Ya, sudah belajar kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri itu kalau kata mentor kita keluarga kere, kuadran kere. Itu kere itu kan miskin bahasanya. Memang nggak ada perputaran uang di situ. Ini penelitian. Kemudian kalau di kuadran kanan itu adalah keluar kuadran kaya tenan. Ya, orang-orang yang perputaran besar uangnya itu ada di sini. Maka saya pun juga hijrah. Saya saya meyakini Rasulullah itu bukan pegawai gitu loh. Rasulullah, Siti Khadijah itu pengusaha, ya pebisnis. Nah, kalau Allah sudah hadirkan di sini ada peluang usaha syariah. Saya juga ingin mengikuti sunnah Rasul. Maka saya juga ingin menjalankan ini. Ya, kalau ini syariah, saya udah nggak ada pikiran ini nanti halal atau haram ya di berkah apa enggak ya. Saya yakini 100% ini adalah yang terbaik untuk saya. Allah pilihkan. Saya tidak meminta, tapi Allah yang menghadirkan. Ternyata luar biasa. Allah berikan rezeki, bukakan rezeki dari Armina Del ini luar biasa bagi saya. Itu karena apa? Saya berani merespon baik apa yang Allah hadirkan saat itu. Itu ya. Mudah-mudahan Kak Sun Haji juga bisa merespon kalau kakak memang ingin melakukan perubahan kehidupan, melakukan perubahan rezeki, merubah nasib, maka hijrahlah. Ya, bertemanlah dengan orang-orang sukses, berteman dengan orang yang senantiasa mengingatkan kebaikan. Maka nanti siapa temanmu membawa perubahan. Gitu ya. Karena saya berkumpul dengan orang-orang yang hidupnya ajaib di komunitas ini, maka hidup saya juga mengalami keajaiban bertubi-tubi. Ya, saya berkumpul dengan orang-orang yang sudah bolak-balik Mekah Madinah. Ternyata saya juga dibawa bolak-balik ke Mekah Madinah. Orang-orang yang keluar negeri, bagi saya keluar negeri dulu itu hanya impian. Sekarang sudah dimampukan Allah bisa ke luar negeri. Ya karena punya pertemanan tadi. Itu ya. Mungkin itu untuk DKR-nya yang tadi ditanyakan. Bisa juga kakak mau yang beda ya. Sebisa mungkin tanyakan beda biar Ya, ada dua waktunya. orang lagi nih, Bunda. uh, Ada dua orang yang Oke, masih kakak tak dulu ya angkat coba tangan. ini. Ya, Kak Sumiati sama Akak Kakak Aah coba nih. ini baru atau sudah alumni coba. Sumiati, kalau Sumiati, kayaknya Mas Kakak. Sumiati Bogor. Ah dulu ya, silakan Kak Aah. Kak Aah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Subang. Pendamping saya Bu Jahara Hartati dari Bandung. Oh ya. Alhamdulillah, Masya Allah, keberkahan juga bagi saya, Mbak. Saya bisa bertemu dengan orang-orang baik, Insya Allah yang menjalankan Rezeki syariat. ya Kak. Alhamdulillah, Masya Allah ya, keajaiban udah mulai saya rasakan. Dan saya tidak memungkiri, yang lalu juga Alhamdulillah Allah juga sayang pada kami, hingga kami sekeluarga bisa, terutama anak-anak semua udah beres kuliah, ada yang udah kerja, Masya Allah. Dan kami itu apa ya, saya pribadi sebagai pedagang dalam hal ini warung nasi kecil-kecilan. Kalau suami itu seorang pensiunan PNS. Nah, kami nikmati hidup tua itu ingin apa ya, berkah, bebas hutang gitu ya, Insya Allah. Di sini
tahapan-tahapan yang diajarkan oleh founder DKR, yaitu Pak Haji Harum, saya ikuti insya Allah. Dan saya di sini ingin menanyakan suatu hal yang masih mengganjal di hati saya. Ini tentang terapi maaf. Eh, Kita itu salah satunya itu harus dibersihkan hati kita dari memaafkan orang-orang yang telah menzolimi atau menyakiti atau yang telah membuat kita, pokoknya hal-hal yang membuat kita kecewa gitu. Nah, pertanyaan saya begini, saya itu memaafkan orang tersebut, tapi saya masih yakin dalam hati saya memaafkan, betul-betul memaafkan. Ya Allah, aku maafkan kesalahan dia, kesalahan orang-orang itu. Tapi saya sekarang itu begini, punya 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 pendapat sendiri gitu. Salah apa tidak seperti ini? Saya memaafkan, tapi saya tidak ingin kontak. Saya tidak ingin kontak karena saya merasa begini, kalau seandainya saya banyak kontak, hanya akan istilahnya memperbaharui luka baru gitu, teringat kembali. Nah, makanya saya memaafkan, tapi saya tidak ingin kontak. Ya, Apakah baik Kak As, sudah ditangkap pertanyaannya. Jadi maksudnya kok masih ada membekas di sini ya? Ya, biar Bunda Eli yang menanggapi. Silakan Bunda Eli. ya, Sudah mengikuti DKR berapa lama? saya baru bulan ini, tapi udah mengikuti Berapa dari lama awal. kira-kira? Sebulan ini, sebulan ini. Sebulan. Nggak Ya, apa-apa, wajar Kak. Masih seperti itu wajar. Jadi ya, eh, saya aja yang udah 7 tahun ya, nggak pernah berhenti melakukan itu. Karena gini, sekali lagi, kita nggak bisa menghilangkan. Nggak bisa menghilangkan memori-memori apapun rasa-rasa yang pernah ada dalam diri kita. Tapi fungsi dari terapi itu adalah menetralkan. Ya, bukan menghilangkan, nggak akan bisa hilang. Tapi paling tidak menetralkan. Yang tadinya ketemu orangnya masih punya jengkel, berarti masih belum sembuh itu. ya, Berarti masih belum bersih itu. Tapi ketika sudah ketemu orangnya, bertatapan muka, kita itu kayak tatap sudah biasa, benar-benar itu berarti udah berhasil. Maka lakukan terus. Ibaratnya kalau kakak cuci ya, ibaratnya mungkin masih nodanya itu sedikit yang memang butuh waktu dan tidak bisa sehari, apalagi 1 bulan ya lah semuanya normal, nggak bisa. Ilmu DKR itu benar-benar dipraktekkan kayak kita makan, mandi, sholat sampai kapan ya, sampai kapanpun ya. Jadi ya, nggak ada batasan sampai kapan. Ada yang bertanya juga gitu kan Neng soalnya. Saya mempraktikkan sampai kapan? Kok nggak ada keajaiban? Nah, kalau udah bilang kayak gini, ini jadi pantangan. Ini bagian dari kita mengcancel semua apa yang sudah kita praktekkan, menghancurkan hasil yang sudah kita praktekkan. Jadi jangan pernah dipertanyakan namanya keajaiban, jangan pernah ditunggu. Ya, jadi sampai kapan? Lakukan aja, biar Allah nanti yang menata semuanya. Lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur. Memang kita diajarkan ilmu sis namanya. Syukur, ikhlas, sabar. Ilmu ini ilmu sederhana, tapi ini hakikat semua ini. Kalau bisa menguasai 3 hal ini, bahagialah hidup kita. Ya nggak apa-apa kalau masalah tadi Kak AA juga mengatakan apa namanya, misal saya nggak kontak, ya nggak apa-apa kalau itu memang dirasa hal yang baik. Ya, bukan berarti kita memutus tali. Yang penting jangan diputus. Kita nggak diperbolehkan memutus silaturahmi ya. Kalaupun pernah ketemu, pernah ini, lama-lama itu nanti pasti berproses Kak. Nggak bisa dalam waktu sebulan, 2 bulan, kan nggak bisa. Jadi coba lakukan terus. Kenapa kok masih seperti ini? Saya rasa belum bersih. Ketika udah bersih, benar-benar berhasil lah ibaratnya terapi kita itu, ketemu aja tuh bertatapan muka aja kita nggak ada rasa apa-apa. Ya biasa aja. Berarti udah ya, netral. Berarti udah berhasil. Itu tandanya Kak. Ya. Ya, Oke, ada istiqomahin lagi yang terus mau aja. ditanyakan? Ya, Sudah? udah cukup jelas ya Kak ya. Iya. ya Allah, Tadi satu, ya Allah. Terus aja, amin. Pokoknya istiqomah lah. makanya harus banyak istighfar ya. Betul. Iya. Makanya berkumpul dengan orang-orang yang kayak gini tuh memberikan energi positif Kak. Ya. Betul. Kalau kita masih punya teman-teman yang mengeluh, masih punya teman yang julid dan lain sebagainya, ya itulah hidupmu ya tergantung siapa temanmu kan gitu. Makanya kami ini hijrah di sini, kami ingin dibimbing terus karena hidup itu harus ada pembimbingnya. Kalau ada pembimbingnya itu ibaratnya kita tuh ada GPS-nya. Ibaratnya kita itu naik kendaraan, kemudian
ada yang mengendarai, kita itu tinggal naik aja di situ, pasti akan ke bawah kemana-mana. Ya, dalam kebaikan tentunya itu. Ya. Terima kasih ya. Jazakallahu khairan kasiran. Semoga kita semua Amin. sukses. Amin ya Allah. Amin. Ya, baik. Satu lagi yang penanya yaitu Sumiati Kak ya. Sumiati. Kak Sumiati dari Bogor. Kak Sumiati ini alumni atau baru? Boleh dijawab dulu. Iya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa konsultan kakak yang mengundang? Saya orang baru yang mengundang saya Kak Rusmiati, juga Kak Gina ya kalau nggak salah. Bunda Gina sama Bunda Rusmiati. Oh, Dan ya, saya belum silakan. bergabung ke DKR, baru ikut kajian-kajiannya aja karena memang belum ada dananya sih untuk bisa bergabung. Sebenarnya sudah kepengen, tapi memang belum ada dana untuk bergabung. Dan ketika saya mengikuti kajian DKR dengan Pak Harun Ar-Rasyid ya, di situ katanya ada dua sayap. Sayap pertama orang tua yaitu ibu, sayap yang kedua adalah suami. Nah, sayap yang pertama saya itu kan sudah nggak ada ya, sudah meninggal dan tadi sudah terjawab ya, apa yang mau saya tanyakan sudah terjawab di yang pertama tadi. Nah, kemudian ini yang kedua, sayap yang kedua itu suami ya. Sedikit curhat jadinya. Suami saya ini dengan pertanyaannya karena waktunya udah terbatas ya, Ya. habis hampir 5:30 soalnya di sini Ya, sebentar lagi kita keburu maghrib. suami itu saya sendiri belum pernah mempraktekkan untuk meminta maaf kepada suami, ya baik itu salah ataupun tidak gitu ya. Yang salah saya tidak salah atau tidak, saya belum pernah meminta maaf sama suami dan saya juga mau ikut bergabung dengan Armina Deli ini juga belum ngobrol sama suami juga karena memang kondisi suami ini jauh LDRan kita, saya di Bogor, kerja di Depok, kemudian suami kerja di Kalimantan dan tinggal di Kalimantan gitu. Nah, dan komunikasi kami juga kurang baik gitu. Kurang baik. Terus pertanyaannya apa, Kak? Pertanyaannya itu sebaiknya bagaimana saya kepada suami dengan kondisi yang saya alami sekarang gitu aja sih. Ya, sudah ditangkap Kak, ya. Sayap yang pertama tadi sudah terjawab karena sudah meninggal, saya harus berbuat apa, saya udah paham ya gitu. Nah, Ya, sekarang baik. sayap yang kedua ini ke suami, saya harus seperti apa dengan kondisi saya yang jauh dari suami gitu. Oke, baik Kak Sumiati, biar Bunda Eli yang memberi pemahamannya. Silakan Bunda. Sebenarnya secara nggak langsung juga tadi udah terjawab ya. Sekali lagi, kalau Kak Sumiati mau memperbaiki kehidupan Kak Sumiati, ya terutama dengan rezeki kakak saat ini, kuncinya, kalau kita udah berumah tangga, kakak, ya, ingatlah bahwa kunci kakak itu tahu surga kita itu ada di mana sih? Iya, di suami. Surganya di ibu tetap. Tapi kuncinya, yang bawa kunci surga itu adalah suami kita. Betul, ya. Yang punya surga ibu kita, tapi yang punya kuncinya adalah suami kita. Makanya kita nggak bisa masuk surga ketika kuncinya aja nggak kita dapatkan. Nah, benar ini. Maka coba kakak cari banyak itu mungkin kiai-kiai ya, para ustadz yang menjelaskan bahwa rezeki kita itu ketika kita memuliakan, membahagiakan orang lain. Rezekinya monyet dititipkan Allah di pohon pisang. Rezekinya jerapah dititipkan Allah di pohon yang tinggi. Rezekinya manusia dititipkan di mana, Kak Sumiati? Tahu rezekinya kakak ditaruh di mana? Dititipkan di mana sama Allah rezeki manusia? Belum tahu. Rezekinya manusia itu dititipkan Allah di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, Kak. Maka kita itu tidak boleh nggak sampai memuliakan pasangan kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita. Muliakan siapapun, bahagiakan siapapun. Maka Allah akan bukakan rezeki dari pintu itu. Ya. Jadi cara termudah, makanya jangan pernah menyakiti orang lain. Nah, kalau kakak jauh, kakak bisa telepon.
Minta maaf. Apa susahnya minta maaf? Justru saat inilah mungkin Allah meminta kakak. Kenapa Allah hadirkan DKR dalam kehidupan Kak Sumiati yang mungkin tadi bercerita bahwa kondisinya dalam gak baik saja hubungannya. Ya ini mungkin cara Allah yang akan memperbaiki hubungan kakak sama suami. Ya kan? Allah memaksa kakak untuk minta maaf. Kenapa? Bukan berarti orang yang minta maaf itu bukan orang yang eh, apa ya, kemuliaannya akan berkurang gitu ketika kita minta maaf. Justru ketika kita minta maaf, disinilah kita akan mulia di hadapan Allah. Ya, sudah bisa memaafkan dan kita minta maaf. Nggak ada salahnya. Allah aja maha memaafkan gitu ya. Masa kita nggak bisa memaafkan pasangan kita? Sampai kapan? Itu menjadi perisai atau menjadi penghalang rezeki. Ya, jangan heran kalau memang kehidupannya akan dipenuhi dengan masalah demi masalah karena belum clear hubungan antara kakak dengan pasangan. Coba perbaiki, minta maaf. Jadi jangan jangan merasa aku benar kok, kamu yang salah. Jangan gitu. Salah benar itu Allah yang Maha tahu. Minta maaf aja. Bagian dari saya bismillah, saya melakukan memang Allah apa yang Allah perintahkan. Ya. Maka dari situlah nanti kakak akan dimudahkan sama Allah dalam segala hal. Niatkan aja untuk benar-benar memperbaiki kondisi saat ini. Mudah-mudahan ini memang Allah yang hadirkan DKR ini menjadi jalan pembuka, kakak bisa kembali harmonis, bisa akur lagi dengan pasangan, sehingga Allah pun nanti juga akan memperbaiki kehidupan kakak. Kalau masalah bergabungnya kakak-kakak ya, kakak-kakak jangan berpikir ya kalau Pak Harun, saya, mungkin kakak-kakak yang lain gitu ya, bergabungnya di sini karena dalam kondisi baik-baik saja, punya banyak keuangan gitu enggak. Justru kebalik dari situ, kebalikannya. Kami dulu itu kalau Pak Harun aja terlilit miliaran rupiah. Ya, beliaunya berikhtiar bagaimana bisa mengubah kehidupannya sampai beliaunya untuk bergabung dulu itu ceritanya itu pinjem loh, pinjem uang keluarganya. Sama hal yang saya lakukan. Untuk modal di sini, modal sebenarnya bukan karena pada uangnya, tapi pada keyakinan sekali lagi. Karena keyakinan itu yang menaruh, yang menitipkan itu Allah. Bukan kita, bukan Pak Harun, bukan konsultan, bukan. Tapi itu semuanya Allah yang nitipkan. Nah, tinggal kakak ini merespon itu atau tidak. Kalau saya meyakini modal bagi saya itu adalah keyakinan saya. Makanya ketika saya yakin, ini datangnya dari Allah, saya dititipkan keyakinan. Kalau masalah modalnya, saya bisa ikhtiarkan. Salah satunya saya sampai waktu itu pinjam dananya ke adik saya. Tapi saya pinjamnya untuk saya komitmen sama Allah. Saya minta pertolongan sama Allah. Bismillah ya Allah, saya terima apa yang kau hadirkan saat ini. Ya, saya terima, saya ambil. Kalau memang engkau menghendaki Pak Harun adalah guru kehidupan saya, komunitas ini adalah kebaikan buat saya. Kemudian peluang usaha saya ini adalah cara engkau memberikan rezeki untuk saya. Bismillah, saya melangkah ya Allah, akan menerima apa yang sudah engkau persiapkan. Saya akan ambil. Nah, gitu loh Kak. Jadi melakukan perubahan hidup itu berani mengambil keputusan. Jadi cara itu bisa, bahkan kalau kata guru kita jangan mempersulit urusan orang lain, permudah. Ketika belum bisa mengambil paket, minimal kakak itu bisa mengunci niat. Ya, saya titipkan uang ini bagian dari saya sudah mengunci niat di sini. Saya akan ikhtiarkan pelunasannya. Saya akan minta sama Allah. Saya dulu gitu. Pak Harun saya ingin bergabung, tapi saya nggak punya modal, uang saya belum ada. Apa yang harus lakukan? Pak Eli punyanya uang berapa? Itu titipkan. Mudah-mudahan itu menjadi pembuka rezekinya Mbak Eli selanjutnya. Saya percaya dengan ucapan beliau. Akhirnya saya kunci niat, saya ikat di situ. Ya, akad saya ikat, saya akan ikhtiarkan. Nanti pasti saya akan dapatkan itu. Ini namanya menjaga gitu ya, sungguh-sungguh gitu loh Kak, memperjuangkan hidup itu. Jadi nggak main-main. Akhirnya ternyata benar Allah mudahkan ketika Allah melihat kesungguhan niat kita, jadi tidak sekedar saya pengen. Allah melihatnya mana buktinya? Nggak ada. Nah, akhirnya saya ikhtiarkan. Saya punyanya separuh, saya titipkan separuh. Ya, jadi nanti saya ikhtiarkan pelunasannya. Setelah itu saya masuk komunitas ini, saya belajar, saya ikuti. Alhamdulillah, ternyata keputusan saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan itulah yang menyebabkan Allah juga mengambil perubahan besar dalam kehidupan saya. Coba kalau 7 tahun dulu saya tidak mengambil keputusan ini, mungkin sekalipun saya belum pernah bisa hadir ke Tanah Suci. Karena di guru teman-teman saya di pondok pesantren ya, saya seorang guru di salah satu pondok pesantren yang ada di Kota Jombang ini, satu pun teman-teman saya belum ada yang umroh. Bahkan saya sudah berkali-kali umroh.
Ya, karena apa? Saya punya teman, saya punya komunitas, saya punya guru yang memang membimbing saya sehingga hidup saya bisa berubah, teman-teman saya begitu-begitu aja. Gitu ya. Jadi mungkin itu tadi juga menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar, Kak. Oke, yang sudah azan saya juga akhiri ya Kak Neng karena sudah Ya, 17.28. Bagi kakak yang memang mau bertanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Sudah 1 jam ya Kak Neng ya, 1 jam ya kita membersamai. Jadi mohon maaf bagi kakak-kakak yang memang masih ingin bertanya ya. Kemudian waktunya tidak memungkinkan, coba Kak Neneng bisa bantu tulis di kolom komentar saja ya. Bisa menghubungi atau konsultasi sama saya melalui telepon di 0821 3105 3748. Boleh dicatat ya kakak-kakak ya. 0821 3105 3748 ya. Nanti kakak-kakak bisa sharing, bisa telepon saya. Mungkin apa yang belum dipahami boleh ditanyakan. Oke, terima kasih Kak Febri ya sudah menuliskan di kolom komentar. ya. Saya doakan Nggak bisa lama kakak-kakak ya. yang eh, Nggak bisa lama. eh, yang sudah dititipkan Allah. Nah, ini udah ditulis sama Kak Neneng ya. Bisa di screenshot di layar HP-nya atau di laptopnya. Kakak-kakak bisa hubungi saya. Nah, sekali lagi, hidup itu eh, keberanian kita mengambil keputusan. Jika kita ingin memang memiliki banyak perubahan, ya, jangan kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita ingin mengalami perubahan. Karena kakak-kakak harus paham bahwa Allah sudah berjanji dalam Al-Quran ya bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu sendiri tidak mau merubah dirinya sendiri. Maka jangan tunggu Allah mengubah kita selama kita belum mengubah diri kita. DKR ini Allah hadirkan yang tidak kakak minta mungkin, tapi kenapa Allah hadirkan itu bisa jadi bagian dari cara Allah yang ingin kakak melakukan perubahan dulu. Maka dari kakak melakukan perubahan-perubahan itulah nanti Allah yang akan merubah nasib kakak, rezeki kakak, dan kehidupan kakak akan Allah ubah. Dan beranikan diri, apapun yang Allah hadirkan saat ini bukanlah kebetulan, ya, bukanlah iseng-iseng Allah memberikan itu, tapi yakinilah itu semuanya adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Cara Allah menjawab doa kita itu butuh perantara. Kami, DKR, Pak Haji Harun, Peluang Usaha Syariah, Armina Reka, semua Allah hadirkan dalam kehidupan kakak. Allah punya maksud, ya, tidak ada yang kebetulan. Kalau datangnya dari Allah, yakinilah itu yang terbaik untuk kita. Allah itu jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, melebihi diri kita sendiri, Kak. Maka beranikan ambil keputusan untuk mengubah kehidupan kakak. Ini bukan tentang kami, ini tentang kakak dan kehidupan kakak. Mau dibawa apa kehidupan kakak, itu adalah keputusan kakak. Ya, segera nanti jika kakak benar-benar sudah mantap, dititipkan rasa mantap sama Allah untuk mau bergabung di sini, segera hubungi konsultan pendamping kakak. Minta formulir pendaftarannya. Jadikan itu proposal perubahan kehidupan kakak saat ini. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah mudahkan semuanya. Dan selesaikan masalah-masalah Allah. Allah kabulkan doa-doa kita, wasilah dari kita menerima solusi, menerima jalan yang sudah Allah berikan untuk kita semuanya. Itu dulu Kak Neneng ya, mohon maaf lahir batin. Saya juga mewakili para konsultan dasarnya Kak Jabar Rezeki juga mohon maaf atas kekurangan kami dalam mendampingi kakak-kakak semuanya. Kesalahan, kekhilafan kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Eli yang sangat luar biasa sharingnya dan ilmunya. Tentunya diharapkan pertemuan ini memberikan manfaat untuk kakak-kakak semua yang sudah mengikuti kajian ilmu DKR selama sepekan ke belakang ini atau selama sepekan minggu ini. Dan sekali lagi mohon maaf kepada kakak-kakak yang pertanyaannya belum dijawab secara langsung. Jadi nanti kakak-kakak bisa lanjut menghubungi secara WA kepada konsultan kakak atau langsung kepada Bunda Eli. Tadi nomornya sudah dicatat ya Kak ya. Jadi mohon maaf. Yang jelas keputusan kakak hari ini akan menentukan kehidupan kakak 3 hingga 5 tahun ke depan.
Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua. Semoga memberi manfaat. Saya Neneng Roaini dari Kota Bekasi. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.